Baik, pagi ini kita akan belajar untuk pemasangan sipep pada bayi, yaitu alat-alatnya terdiri tadi sudah dijelaskan, yaitu dari closed circuit. Kita buka, dari closed circuit itu terdiri dari ada chamber, ada selang, dan ada sipep generator. Oke. Nanti sipep generator ini kita isi dengan aquade steril sebanyak garis hitam ini, tidak boleh lebih. Baiklah, saat ini kita akan isi sipep generator ini dengan aquade steril sebanyak garis hitam ini. Ya, kita buka ya. Kita isi. Oke, kita isi sampai sesuai garis yang sudah ditentukan. Ini sudah kita isi ya. Setelah kita isi, kita atur tekanan PEP-nya tergantung dengan instruksi dokter. Kalaupun dokter belum menginstruksikan, kita lebih pasang untuk ke standar antara 6 atau 7 PIP-nya. Setelah itu, setelah PIP-nya sudah ditentukan, kita akan pasang ini di sini. Oke. Disangkutkan aja. Disangkutkan. Setelah ini kita pasang selang selanjutnya. Oke, setelah kita pasang sipep kompresornya, kita pasang chamber. Chamber ini juga kita akan isi secara otomatis dengan steril water. Nanti kita akan tusukkan ke sini. Setelah itu digantung dan dia akan otomatis mengisi chamber ini sampai garis hitam ini. Oke, kita akan pasang ya. Kita akan sambungkan antara steril water dan chamber ya, kita isi. Selangnya kita sambungkan, kita tusuk ke steril water. Oke, kemudian kita coba isi ya. Nah, oke. Steril waternya mulai mengisi ya untuk ke chambernya sampai batas garis. Nanti ini steril waternya akan mengisi sendiri, dia akan berhenti sesuai batas. Jadi kita akan sesuai sambil menunggu mengisi. Jadi kita akan pasang ya. Ini kita gantung ya. Kemudian ini kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang ya. Nanti air steril water akan mengisi sampai bagian garis hitam ini. Oke, kita pasang ini untuk sambungan ke flow meter. Kita pasang, kita sambungkan. Oke, untuk selanjutnya selang berwarna biru. Ini kita akan sambungkan yang satu ini untuk kita sambungkan ke bagian chamber. Dan satu ini nanti kita akan sambungkan ke nasal tubingnya. Oke, kita pasang ya. Oke. Ini kita simpan dulu di sini. Oke, ini ada bagian 3 colokan yang harus kita sambungkan ke bagian selang. Ini sangat sensitif ya. Kalau bisa jangan sampai jatuh. Kalau jatuh dia akan rusak. Jadi kita akan pasang ya. Yang warna hitam kita pasang di bagian ini. Oke. Yang warna biru ini kita pasang untuk di sebelah sini. Ini ya. Oke, yang satu lagi kita sambungkan di bagian sini. Oke. Ini kita simpan di sini ya. Oke, ini selang putihnya, bagian sipepnya ini kita sambungkan ke bagian tekanan PIP. Dan nanti kita sebelahnya kita sambungkan untuk ke nasal tubing. Ini kita pasang sebelah sini.
kita pastikan kuat ya pasangnya. Oke, untuk yang sebelahnya, untuk sisi satunya kita pasang, kita sambungkan ke nasal tubing. Ini nasal tubingnya ya. Jadi yang selang biru kita sambungkan juga ke nasal tubing. Seperti ini. Yang satu ke selang warna putih. Setelah semua terpasang, baru kita pasang ke bayinya. Baik, setelah semua alat terpasang, alat CPAP terpasang, selanjutnya kita akan menghidupkan kompresor. Untuk menghidupkan kompresornya, ini kita ada tombol di belakang. Tinggal kita tekan aja. Oke, udah hidup ya kompresornya. Kemudian kita akan mengatur tekanan oksigennya. Setelah kita hidupkan kompresor, kita akan mengatur oksigennya. Ini sudah kita buka oksigennya. Kemudian kita akan mutar ini sesuai angka, yaitu sampai 50. Oke, ini udah sampai 50 ya. Selanjutnya, setelah kita mengatur oksigen, selanjutnya kita akan menghidupkan humidifier-nya. Oke, saya tekan ya. Oke, setelah hidup, kita akan mengatur FiO2-nya sesuai instruksi dokter. Oke, kita contohkan 25 ya. Oke, antara 21 dan 30. Kemudian kita akan mengatur flow-nya. Biasa flow ini tidak jauh dengan tekanan PIP, beda 1 atau 2. Oke, kita atur ya. Misalkan flow-nya ini 7. Oke. Oke, selanjutnya, baik, setelah semua sudah diatur, tekanan dan lain-lainnya, kita cek apakah ada bubble atau tidak dengan kita tekan di bagian rongnya ini. Oke, setelah kita lihat ada bubble-nya, berarti CPAP sudah boleh digunakan dan kita pasangkan ke bayi. Nah, saat alatnya sudah terpasang semua, lebih baik sebaiknya ini kita tekan. Nah, ini harus kita tekan sampai kita ngerasa nggak ada sesuatu yang mengganjal di sini. Kenapa ini harus ditekan? Karena udara tekan yang tersisa itu akan bisa menjadi air. Jadi jika air sudah masuk ke sini, itu alatnya bisa rusak. Makanya setelah alat dipasang dan setelah selesai, kita sebaiknya membuang yang tersisa dengan melakukan tekanan seperti ini. Oke? 1, 2, 3. Baik, setelah semua alat sudah siap dan kita akan sambungkan CPAP-nya ke bayi, namun sebelumnya kita ukur bonet dulu. Kita pasang bonet sesuai dengan lingkar kepala bayi. Ini kita pasang ukuran 25 sampai 29 ya. Setelah kita pasang bonet, selanjutnya kita akan mengukur ukuran hidungnya. Untuk menentukan kita pakai Mars atau pakai Pro. Kita ukur ya. Oke. Di sini kita akan coba pakai emas ukuran S sesuai ukuran hidung bayinya ya. Kita ukur, kita pasang. Kemudian kita pasang hidungnya. Oke, kita kaitkan supaya CPAP-nya tidak bergerak. Setelah terpasang, kita akan mengganjal bagian kepalanya supaya bagian kepalanya tidak bergeser.
setelah ini kita ganjal sedikit di bagian ini supaya alat sipepnya, selang sipepnya ini tidak bergerak. Kemudian kita pasang plester Hipafik ya. Ini kita paskan dulu, baru kita plester. Setelah semua terpasang, kita cek kembali apakah ada bubble atau tidak. Kalau sudah ada bubble, berarti sipep terpasang dengan benar. Belum. Buka aja emasnya tuh, Biba. Oke, kita cek dan ternyata sudah ada bubble ya, berarti kita pasang sipep dengan benar. Oke, selama perawatan sipep generatornya harus selalu ada bubble-nya ya. Kalau tidak ada bubble berarti sipep tidak terpasang dengan baik dan itu akan mempengaruhi tekanan sipepnya. Tadi sudah kita peragakan bagaimana untuk pemasangan sipepnya. Jika bayi sudah tidak memakai alat lagi, tidak memerlukan alat sipep, kita akan memperagakan bagaimana cara mematikan alatnya. Namun pertama kita tekan ini dulu untuk membuang tekanan udara yang masih tersisa supaya tidak menjadi air dan mesin tidak rusak. Setelah kita membuang sisa-sisa udara, kita matikan FiO2, kita turunkan, kemudian kita matikan juga bagian flow-nya. Oke, setelah ini kita akan lanjut setelah ini kita matikan humidifier-nya, kita tekan ya. Oke, sudah mati. Kemudian kita akan mematikan bagian oksigennya. Oke, setelah itu kita turunkan oksigennya sampai ke garis 0. Kita putar, nanti dia akan turun secara perlahan sampai ke garis 0. Oke, kemudian baru kita tutup oksigennya sampai ke garis 0. Setelah oksigen, untuk terakhir kita matikan bagian kompresornya. Tinggal kita tekan tombol yang ada di belakang.